Teori keunggulan mutlak. Keunggulan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara karena mengkhususkan kegiatan produksi barang dengan efisiensi lebih tinggi dari negara lain. Sebagai contoh, negara A dan negara B melakukan perdagangan internasional. Dalam waktu satu hari, satu pekerjaan di negara A dapat menghasilkan 50 meter kain sutra atau 10 televisi. Sedangkan satu pekerjaan negara B dapat memproduksi 10 meter kain sutra atau 35 televisi dalam waktu yang sama. Dengan keunggulan tersebut, negara A sebaiknya hanya memproduksi kain sutra sementara negara B memproduksi televisi. Negara A dapat menjual kain sutra kepada negara B, sedangkan negara B menjual televisi kepada negara A. Akhirnya negara A dan negara B mampu menghasilkan keuntungan melalui perdagangan internasional atas keunggulan mutlak yang dimiliki kedua negara. Teori keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara karena melakukan pengkhususan produksi barang yang memiliki harga relatif atau dasar tukar domestik lebih rendah dari negara lain. Teori keunggulan komparatif ini dikemukakan oleh John Stuart Mill dan David Ricardo. Sebagai contoh, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel, negara M membutuhkan 0,5 kg beras untuk memperoleh 1 meter kain, sementara negara N memerlukan 0,44 kg beras untuk memperoleh 1 meter kain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa harga kain di negara N lebih murah daripada harga kain di negara M, karena beras yang dikorbankan negara N untuk memperoleh kain lebih sedikit daripada negara M. Harga kedua negara memperoleh keuntungan dalam perdagangan. Kedua negara harus mengkhususkan barang yang akan diproduksi. Negara N menjual kain kepada negara M, sedangkan negara M menjual beras kepada negara N. Keuntungan yang diperoleh negara N adalah 0,5 kg beras dikurang 0,44 kg beras sama dengan 0,06 kg beras setiap menjual 1 meter kain. Keuntungan yang diperoleh negara M adalah 2,25 meter dikurang 2 meter sama dengan 0,25 meter kain setiap menjual 1 kg beras kepada negara N. Teori HO. Teori ini diperkenalkan oleh Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Teori HO menyatakan bahwa negara-negara cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi secara intensif. Teori ini juga menyatakan bahwa satu negara melakukan perdagangan dengan negara lain karena memiliki keunggulan komparatif di bidang teknologi dan faktor produksi. Dasar keunggulan komparatif dipengaruhi oleh faktor endowment dan faktor intensity. Negara yang memiliki faktor produksi banyak dan murah akan melakukan spesialisasi produksi. Hasil produksi tersebut dapat diekspor ke berbagai negara. Sebaliknya, suatu negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi bersifat langka atau mahal. Akhirnya, perdagangan internasional akan terjadi melalui kegiatan ekspor dan impor antar negara satu dengan negara lain. Faktor pendorong perdagangan internasional sama faktor penghambat. Nah, faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Perbedaan sumber daya yang tergantung pada kondisi wilayah di negara tersebut. Contohnya di Indonesia, wilayah daratannya luas dan subur, sehingga sangat cocok untuk pertanian. Sedangkan negara Singapura, wilayah daratannya relatif sempit, sehingga kegiatan pertanian atau perdagangan sedikit. Yang kedua, teknologi. Setiap negara memiliki teknologi yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang mendorong kegiatan pertukaran barang antar negara. Perbedaan teknologi tersebut memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih modern dan mengimpor mesin-mesin modern untuk mewujudkan teknik dan cara produksi yang lebih baik. Yang kedua, faktor penghambat perdagangan internasional. Pertama, perbedaan mata uang antar negara. Negara yang melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Apabila nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka dapat menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Rendahnya kualitas tenaga kerja dapat menghambat perdagangan internasional karena jika sumber daya manusia rendah, maka kualitas dari hasil produksi akan rendah. Negara yang memiliki kualitas barang rendah akan sulit bersaing dengan negara yang memiliki kualitas barang sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang memiliki kualitas lebih baik. Kebijakan perdagangan internasional. Keberadaan produk impor harus dibatasi untuk mengurangi dampak negatif pada masa depan. Pembatasan sebaran produk impor menjadi salah satu wujud kebijakan internasional. Kebijakan perdagangan internasional meliputi tarif, kuota, larangan ekspor impor, subsidi, dan bea ekspor adalah barang yang diekspor lewat wilayah pabean kena bea. Bea impor adalah biaya yang dikenakan saat mengimpor suatu barang. Bea transito adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang melalui wilayah suatu negara untuk ke negara tujuan barang tersebut. Selanjutnya adalah tujuan tarif. Tujuan tarif meliputi
1. Melindungi produk dalam negeri. 2. Menambah penerimaan negara dari sektor pajak. Ketiga, membatasi permintaan produk impor. Keempat, menjaga perputaran agar tetap berada di dalam negeri. Kuota, di mana agar tidak merugikan industri lokal, pemerintah membatasi jumlah barang impor di pasar dalam negeri, yang disebut kuota impor. Kebijakan kuota memiliki 4 jenis yang terdiri dari absolute, negotiated, tarif kuota, dan mixing kuota. Yang pertama, kuota absolut adalah kuota yang besar kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain. Yang kedua, negotiasi adalah kuota yang besar kecilnya ditentukan berdasarkan perjanjian antara dua negara atau lebih yang terlibat. Yang ketiga, tarif kuota. Untuk barang tertentu, jumlahnya diizinkan masuk atau keluar, tetapi dikenakan tarif yang tinggi. Yang keempat, mixing kuota adalah pembatasan penggunaan bahan mentah yang diimpor dengan proporsi tertentu. Larangan ekspor impor. Larangan ekspor berperan melindungi produsen dan konsumen dalam negeri serta meningkatkan nilai ekonomi komoditas tertentu. Larangan impor diterapkan untuk dapat mencegah masuknya barang impor tertentu ke dalam negeri. Dan premi. Subsidi tidak hanya dalam bentuk uang atau modal. Subsidi ekspor juga berupa mesin produksi, keringanan, dan fasilitas pajak, serta subsidi harga. Tujuan melindungi industri dalam negeri dari persaingan industri luar negeri. Premi. Suatu negara dapat memberikan hadiah atau insentif kepada produsen, itu disebut premi. Devaluasi. Kebijakan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing disebut devaluasi. Tujuan devaluasi meningkatkan daya saing produksi dalam negeri terhadap produk impor. Diskriminasi harga. Pemberlakuan harga jual berbeda atas produk sejenis antara satu negara dengan negara lain. Contohnya, eksportir Indonesia menetapkan harga jual produksi kerajinan sebesar 300 US dollar di negara A. Pada produk yang sama, eksportir Indonesia menetapkan harga jual sebesar 305 US dollar di negara B. Dumping, kebijakan menjual barang di pasar dalam negeri. Misalnya Jepang melakukan politik dumping atas suatu barang ekspor di luar negeri. Positifnya menguasai pasar luar negeri dan menghabiskan stok barang lama yang tersisa. Konsumen dapat memperoleh barang-barang impor dengan lebih mudah. Negatifnya menyebabkan industri dalam negeri menjadi pasar barang harga dumping dapat terpuruk. Dapat memberikan dampak negatif pada Dampak perdagangan internasional. Dampak positif. Dampak negatif. Dampak positif. 1. Majunya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Perdagangan internasional tersebut mendorong para produsen untuk dapat meningkatkan mutu hasil produksinya. Oleh sebab itu, persaingan perdagangan internasional tersebut mendorong negara pengekspor untuk dapat meningkatkan ilmu serta teknologinya agar produknya tersebut mempunyai keunggulan dalam bersaing. Kedua, mempererat hubungan antar negara. Perdagangan antar negara tersebut dapat membuat tiap negara mempunyai rasa saling membutuhkan dan juga rasa perlunya persahabatan. Oleh sebab itu, perdagangan internasional tersebut dapat mempererat persahabatan antar negara-negara yang bersangkutan. 3. Menambah pendapatan devisa bagi negara. Dalam kegiatan perdagangan internasional, setiap negara akan memperoleh devisa. Semakin banyak barang yang dijual di negara lain, perolehan devisa bagi negara akan semakin banyak. Dampak negatif. 1. Timbulnya ketergantungan dengan negara penghasil produk impor. Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang tidak diproduksi dalam negeri, pemerintah akan mengimpor dari negara lain. Kegiatan mengimpor ini dapat mengakibatkan ketergantungan dengan negara pengimpor. 2. Berkurangnya minat terhadap produk dalam negeri. Dengan adanya kegiatan impor tersebut menyebabkan kurangnya minat masyarakat terhadap produk lokal atau produk dalam negeri, karena telah terpengaruhi oleh produk luar negeri. 3. Munculnya imperialisme ekonomi dalam bentuk modern yang dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang. Pengertian imperialisme ekonomi sendiri yaitu suatu perbuatan yang tujuannya merebut atau menguasai jalur ekonomi, seperti perputaran modal, saham, sektor industri, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, negara maju ingin menguasai perekonomian negara berkembang dengan cara bentuk modern. Selanjutnya adalah pembayaran internasional. Yang pertama, pembayaran kemudian atau yang disebut open account. Pembayaran kemudian adalah pembayaran tidak langsung yang dilakukan setelah barang diterima, tetapi tergantung pada kebijaksanaan importir. Kedua, commercial bill of exchange. Commercial bill of exchange adalah surat yang ditulis dan jual berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada masa datang.
Letter of Credit atau LC. Letter of Credit atau LC merupakan surat yang diterbitkan bank atau issuing bank atas permintaan importir ketika bank yang menyetujui akan membayarkan wesel kepada eksportir. LC berfungsi sebagai alat pengganti kredit bank dan penjamin pembayaran bagi eksportir. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan LC adalah importir yang mengajukan LC atau opener atau applicant, issuer, bank yang mengeluarkan LC, eksportir yang menerima LC, atau beneficiary atau accreditee, bank yang meneruskan LC kepada eksportir atau advising bank, dan bank yang menjamin pembayaran LC atas permintaan issuer atau confirming bank. Yang keempat adalah private compensation. Private compensation diartikan sebagai pembayaran internasional yang melibatkan penduduk suatu negara dan penduduk negara lain. Transaksi pembayaran dilakukan secara tidak langsung dan tidak berpindah tempat atau negara. Dan cara pembayaran ini bersifat lebih praktis. Adapun contohnya adalah Tony yang berasal dari Indonesia memiliki kewajiban pembayaran kepada Michael yang berasal dari Singapura sebesar 100.000 US dollar. Michael berutang kepada Rudy yang berasal dari Indonesia sebesar 100.000 US dollar. Jika ketiga orang tersebut saling mengenal baik dan memiliki kepentingan yang sama, pembayaran antara Michael yang berasal dari Singapura dan Rudy yang berasal dari Indonesia dapat dilakukan dengan cara private compensation. Atas dasar kesepakatan bersama, kewajiban pembayaran Tony kepada Michael dapat diserahkan kepada Rudy dengan jumlah uang yang sama. Yang kelima dan yang terakhir adalah konsinyasi. Konsinyasi merupakan suatu bentuk kerjasama dalam penjualan produk yang dilakukan oleh pemilik barang dengan penyalur, pedagang, ataupun pemilik toko. Contohnya adalah produsen tisu yang menitipkan barang-barangnya kepada pengusaha retail. Lalu produsen akan memperoleh bayaran sebanyak jumlah yang barangnya laku. Prinsip itulah yang dinamakan konsinyasi. Kurs jual. Kurs jual di mana rupiah diubah menjadi dolar Amerika merupakan kurs yang dipakai apabila bank atau money changer menjual mata uang asing atau valuta asing kepada seseorang atau jika seseorang ingin menukarkan mata uang asing. Kurs beli. Kurs beli di mana dari dolar Amerika diubah ke rupiah merupakan kurs yang dipakai untuk membeli uang asing dari rupiah atau juga saat menukarkan uang asing dari USD ke IDR. Selanjutnya adalah menghitung kurs jual. Pada contoh soal, Tony akan menukarkan 60 juta rupiah dengan euro. Dengan acuan kurs jual, 1 euro sama dengan 14.500 rupiah. Jadi caranya 60 juta dibagi 14.500 rupiah. Hasilnya 4.137,9 euro. Jadi, sesuai dengan pengertiannya, kita membayangkan seolah-olah kita sebagai petugas bank atau money changer. Jadi kurs ini dipakai apabila kita sebagai petugas bank atau money changer ingin membeli uang asing dari seseorang. Contoh lebih gampangnya, orang datang ke bank untuk menukarkan dolar ke rupiah. Contoh soal bisa dibaca sebagai berikut. Jadi, dapat diketahui uang asing atau uang yang ingin ditukarkan, kurs jual dan kurs belinya. Cara menjawabnya adalah rumusnya. Jadi, uang yang ingin ditukarkan dikali kurs beli. Jadi, 5.000 US dollar dikali 15.761.000 rupiah. Hasilnya 78.805.000 rupiah.